Selamat sore, Pak Dika. Sore. Ya, baik, kita mulai saja. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat sore Bapak-Bapak Ibu semuanya. Syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan kesehatan dan rahmat-Nya. Alhamdulillah hari ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk bisa bertemu di ruang Zoom ini dalam keadaan sehat walafiat. Saya ucapkan selamat datang kepada Bapak dan Ibu yang baru bergabung ya. Seperti yang sudah-sudah, kami sudah melaksanakan bincang santai ini yang kesekian kalinya. Tempo hari membahas tentang IPO Bukalapak. Hari ini kaitannya juga dengan startup, itu cashless. Jadi tentang ini ya, post payment, post pembayaran. Nanti jelasnya akan disampaikan oleh Pak Dika. Ya, baik, saya perkenalan dulu bagi yang belum kenal ya. Nama saya Firman. Kami kebetulan kami ini adalah kantor konsultan manajemen berbasis di Surabaya. Kami bertugas membantu Bapak Ibu yang ingin membangun sistem manajemen dan juga memberikan edukasi-edukasi kepada masyarakat kaitannya dengan wawasan manajemen. Salah satunya seperti ini, ada juga beberapa kelas yang kami adakan. Untuk besok Sabtu dan Minggu kami ada kelas tentang korporatisasi dan kelas tentang CEO. Nah, bagi Bapak Ibu yang berminat nanti bisa berkomunikasi dengan saya ya di admin di grup kelas di grup PSKK ini. Baik, kita langsung mulai saja ke materi. Sudah hadir di tengah kita Pak, nama lengkapnya Pak Budi Wahyu Mardika. Biasa saya manggil beliau Pak Dika. Aktivitas beliau selain sebagai konsultan di SN Consulting juga mengajar di salah satu universitas di Surabaya. Basic beliau ini lebih ke finance gitu ya. Expertnya di finance. Baik, Pak Budi, ini pesertanya masih 20-an ya. Sementara peserta yang terdaftar itu hampir 40-an lebih, ya separuh. Ya nggak apa-apa, monggo langsung saja Pak kita sampaikan. Saya serahkan waktu ke Pak Budi. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Firman. Waalaikumsalam. Ini saya Pak Budi apa Pak Dika ini panggilannya sekarang? Serah. Pak Dika ya. Budi Wahyu Mardika nama belakangnya Pak Dika. Saya kadang manggil Pak Budi, Pak Dika. Salam sejahtera bagi semua. Hari ini kita akan diskusi bareng berkaitan tentang startup yang dimana tahun lalu IPO ya, seperti layaknya Bukalapak yang saat ini sedang IPO. Minggu lalu kita bahas berkenaan tentang Bukalapak. Nah, saat ini kita bahas tentang cashless yang dimana sudah IPO tahun lalu dan bagaimana kondisinya setelah 1 tahun datang. Seperti itu.
Oke, saya buka slide-nya. Jadi hari ini kita diskusi ya, sharing berkaitan tentang cashless dengan judul setahun pasca IPO startup company ya. Bagaimana prospeknya dan resikonya. Apakah masih rugi? Ya, kini bagaimana? Nah, ini minggu lalu ya, kita membahas tentang IPO, Bukalapak, prospek, atau buang uang. Sebelumnya lagi, di Bincang Santai, kasus korporasi, kita membahas berkenaan tentang Garuda Indonesia ya, dia AA, yang dimana sampai saat ini masih disuspend ya, karena masih belum menyelesaikan pembayaran obligasi kepada tentu saja kreditur. Dan Garuda memang impact-nya cukup signifikan terhadap kinerja korporasi karena omsetnya turun ya, yang dimana year on year dengan tahun 2019 tercapai tidak sampai 20% omsetnya. Jadi dampak dari pandemi ini sangat memukul Garuda. Apa yang dilakukan Garuda, termasuk melakukan efisiensi, pinjaman, dan sebagainya, sudah dilakukan, dan kita sudah membahasnya mungkin sebulan yang lalu ya, berkenaan tentang Garuda Indonesia. Nah, yang sekarang yang menarik adalah tentang Bukalapak ini yang lagi rame. Kenapa sih Bukalapak itu rame ya? Pertama karena Bukalapak ini IPO ini sebagai unicorn Indonesia yang pertama yang melantai di Bursa Efek Indonesia. Dan rupanya sangat diminati oleh masyarakat. Bahkan kelebihan permintaan, oversubscribe. Tidak hanya sekali, tetapi 4 kali. Dan kemungkinan harga dilepas antara 750 sampai 850, dan ini tercapai di batas atas, yaitu 850 per saham. Dan dana segar yang kemungkinan diraih oleh Bukalapak kurang lebih sekitar 21,9 triliun, yang dimana satu saham 850. Nah, di Bukalapak sendiri, par value-nya hanya Rp50, jadi antara 15 sampai 17 kali dari par value Bukalapak. Seperti itu. Itu sudah kita bahas yang minggu lalu, dan Bukalapak mengeluarkan saham 25% itu, 20 sekian triliun itu, kalau misalnya kita valuasi market value-nya dikalikan 4 kali, sekitar 20 sekian triliun kali 4, tercapai ini dengan market value kurang lebih sekitar 87,6 T. Ini per 30 Juni 2021. Nah, sebelumnya, sebelum IPO, dari lembaga appraisal menghitung Bukalapak tahun 2018 hanya sekitar 14 triliun, dan sekarang melonjak sampai 87 triliun. Apakah Bukalapak bertahan ya, bisa menjaga harga sahamnya, bisa menjaga kinerjanya, dan bisa positif ya, karena selama tahun 2010 saat berdiri sampai sekarang Bukalapak masih menderita kerugian seperti itu. Nah, ini kurang lebih sama dengan yang kita bahas saat ini, cashless. Cashless berdiri tahun 2015 tapi operasionalnya tahun 2016, dan melakukan IPO di tahun lalu 2020 dan sampai sekarang masih rugi. Saat IPO masih rugi. Dan sekarang pun masih rugi. Apa yang terjadi ketika misalnya Bukalapak juga mengalami demikian. Semoga saya. Nah, ini berita ya, berita sebelumnya, pada 2020 akan mengadakan
akan melakukan IPO dan melakukan IPO-nya pada 4 Mei 2020. Dan ini juga fintech payment gateway pertama yang melantai di bursa, cashless ini. Dan cashless ya, seperti layaknya Bukalapak yang punya harapan besar ya, sehingga banyak yang ingin membeli sahamnya, karena Bukalapak itu juga salah satu unicorn yang dimana digawangi atau sama Mas Ahmad Zaki ya, yang dimana asli Sragen itu, lulusan ITB, berarti dari bangsa sendiri, sehingga punya harapan besar agar Bukalapak juga membesar, sehingga banyak yang menginginkan Bukalapak. Dan juga bukan hanya itu, e-commerce ya saat ini tumbuh di tengah pandemi COVID-19 dan transaksinya luar biasa menanjak, sehingga perusahaan-perusahaan berbasis teknologi ini nilainya cukup tinggi dan dibutuhkan ketika pandemi. Begitupun juga cashless ya. Cashless alat bantu untuk transaksi ya, yang dimana bekerja sama dengan OVO, yang dimana pada saat ini OVO masih kalah, sekarang sudah geser oleh GoPay, sebelumnya OVO, dan kalau paling dikenal adalah OVO, setelah itu baru GoPay. Sedangkan pengguna terbanyak tetap GoPay, baru setelah itu OVO. Dan ketika menggunakan OVO maupun GoPay, butuh alat bantu, dan cashless ini alat bantunya. Jadi penyedia penerimaan pembayaran non-tunai terlengkap kepada pengguna atau merchant. Kali ini cashless menambah fitur penerimaan pembayaran baru, yaitu OVO, seperti itu. Dan ini meningkatkan juga kinerja dari OVO itu sendiri. Sekarang kita melihat dari bagaimana sih laporan keuangannya ya untuk cashless ya. Membukukan pendapatan 84 miliar, naik 407% secara tahunan dari tahun sebelumnya itu 16,6 miliar. Berarti IPO ini meningkatkan kinerja dari cashless. Laba kotornya juga tercatat naik 180% dari menjadi 32 miliar. Nah, selanjutnya rugi diatribusikan kepada pemilik entitas induk mampu ditekan 35,71%, yang dimana ruginya sekarang 7,13 miliar, yang sebelumnya 10,85 miliar. Dan komitmen atau statement dari CEO Cashless ya mengatakan bahwa target kami akhir Desember tahun 2021 ini bisa positif. Dari selama tahun 2016 sampai sekarang negatif, diharapkan tahun ini bisa positif karena dilihat dari kinerja yang cukup baik. Nah, biasanya consulting ya di dalam corporate life cycle ya ada 8 tahap dalam siklus hidup korporasi. Pertama adalah tahap kelahiran, tahap kedua adalah tahap rugi. Nah, ini cashless dan Bukalapak ini masih tahap kedua. Jika misalnya cashless bisa membuktikan bahwa akhir tahun ini bisa positif, berarti sudah tahap ketiga, yaitu break-even point. Masih ada tahap selanjutnya, yaitu memperoleh laba. Tahap kelima, menemukan revenue and profit driver, RPD. Tahap ke-6, scale up. Tahap ke-7 adalah sistem manajemen yang matang. Dan terakhir, tahap ke-8 adalah perusahaan terkorporatisasi sempurna atau fully corporatized. Itu bisa dilihat Bapak Ibu sekalian di website korporatisasi.com. Seperti itu. Bagaimana dengan potensi yang akan diraih sama cashless ya?
karena pandemi ini merubah perilaku masyarakat, transaksi pembayaran juga berubah ke arah cashless payment ya. Dan dari data Bank Indonesia, transaksi uang elektronik pada tahun 2020 mencapai 204,91 triliun, jadi meningkat 41% dibandingkan tahun 2019. Jadi memang ke depannya transaksi lebih banyak cashless ya, dan untuk perusahaan-perusahaan berbasis digital itu memang dibutuhkan saat ini. Total aset Iya. mencapai 199 miliar ya. Total integritasnya 87 dan Cashless. ekuivalen berada pada 112,8 miliar. Sementara pada tahun 2021 ini perseroan optimis juga untuk bisa mencapai target market baru 5.000 buah, 5.000 tempat. Seperti itu. Oke, bagaimana dengan kuartal 1 ya? Jadi datanya belum keluar yang Q2 ya. Sehingga saya belum bisa melihat laporan keuangannya di IDX ya. Begitupun juga di di website perusahaan. Jadi hanya sekilas saja dari berita dan Stockbit ya. Ada kinerja yang baik ya, yang dimana turun ya ruginya yang tahun lalu minus 11 miliar, sekarang jadi minus 6 miliar kalau year on year ya. Dan tahun 2020 pada saat kemarin ya, turun dari 10,8 miliar ruginya menjadi 7,13 miliar. Jadi memang kondisinya sekarang saat ini pertumbuhan itu terjadi di cashless. Total merekannya juga naik dari tahun 2020 9.176 menjadi 9.924. Gross transaction nilai transaksi brutonya naik juga 2020 dan pada saat Q1 masih 1,42 triliun. Nah, sekarang kita akan ke arah IPO-nya ya, sejarah IPO-nya. IPO-nya cashless itu pada tanggal 4 Mei 2020 melepas saham tuh 250 juta lembar ya. Setara dengan 17,51%. Dan par value-nya atau nilai nominalnya 12, harga penawarannya 350. Jadi berkali-kali lipat. Par value-nya 12, ditawarkannya 350. Dilihat dari harga sahamnya, sempat mencapai ditutup tahun akhir 2020 468, berarti nanjak menaik. Dan pernah menyentuh harga tertinggi di triwulan 3 tahun 2020 645 dari saat IPO 350. Dan terendah pada triwulan 2 menyentuh angka sebesar 382. Masih di atas IPO. Ini analisa kami saat ini ya. Saya lihat dari harga saham kemarin ya. Rupanya turunnya drastis, hanya tinggal 224. Kenapa ini terjadi? Karena laporan keuangan 2020 sudah keluar dan laporannya rugi. Nah, untuk yang saya tidak bisa menyamakan karena berbeda dengan Bukalapak ya. Tapi kita bisa belajar dengan perusahaan lain, Bespak, bahwa untuk IPO Bukalapak ya dengan cashless itu hampir mirip. Jadi naiknya untuk tahun ini tinggi sampai tutup buku 31 Desember nanti 2021. Tetapi ketika misalnya laporan keuangannya Bukalapak nanti terjadi kerugian, kemungkinan akan sama dengan cashless dan akan terjadi penurunan nilai saham. Nah ini ada perbandingan present value, book value, value-nya 12,47
book value-nya 28,72. Market value-nya saya tidak bisa melihat dari prospektus karena transaksinya jual beli saham itu masih private replacement di dalam perusahaan dan itu tidak dibuka di publik berapa harganya ketika deal sesama pemegang saham ya. Tapi saat IPO ya harga percent value-nya itu 12, book value-nya 81 dan ditawarkan ke publik 350. Setelah IPO ya tutup buku 31 Desember 2020, present value-nya itu 12, ini turun jadi 79 book value-nya karena ada terjadi kerugian ya 7,13 miliaran. Sehingga harga sahamnya juga book value-nya turun. Sedangkan market value-nya naik ya. Harga sahamnya naik. 350 menjadi 468. Bagaimana saat ini per tanggal 28 ya? Present value-nya sama ya. Nilai nominal 12. Book value-nya saya belum bisa lihat laporan keuangan kuartal 2. Jadi saya menggunakan tutup buku 31 Desember sama 79 dan harga pasarnya kemarin 224 seperti itu. Apa yang kita bisa diskusikan ya? Cashless telah menerbitkan ya 250 juta ini, maaf. Saham dengan nilai nominal per value per lembar itu 12 rupiah ya. Sehingga 12 dikalikan 250, 3 miliar. Saham tersebut ditawarkan dengan harga 350. Dengan demikian nilai pasarnya 350 dikalikan 250 juta itu 87,50 miliar. Jadi par value-nya 3 miliar, bisa mendapatkan dana segar 87,5 miliar. Itu yang kita pelajari pertama. Yang kedua, jumlah lembar saham yang diterbitkan melalui IPO tersebut ya, adalah 17,5% dari total saham. Dihitung dari total jumlah saham setelah penerbitan saham. Dan dengan demikian, persentase setelah penerbitan saham adalah 5,75-nya. Jadi 17,5 itu kalau ke 100% itu harus dikalikan 5,7. Gitu ya. Jadi PV-nya kalau di total itu 17,14 miliar. Bagaimana dengan nilai pasarnya, market value-nya? Setelah penerbitan saham adalah 5,7 dikalikan 87,5 miliar. Yaitu valuasi pasarnya cashless itu 498,75 miliar. Yang poin ketiga, sebelum IPO nilai ekuitas keseluruhan perusahaan adalah 14,14 miliar dengan jumlah lembar saham 1,13 juta. Maka book value per lembar saham adalah 12,47. Sedangkan intangible asset yang harus dibayar pemegang saham adalah 350 harga saham yang ditawarkan dikurangi dengan present value-nya. Par value-nya itu 12,47. 337,53 dikalikan 257 saham yaitu 84,38 miliar. Nah, poin ketiga itu adalah intangible asset. Memang saat ini ya intellectual capital, intangible asset ini memang ketika sudah melakukan go public atau kita menawarkan ya, sudah bisa menawarkan ke investor berupa tertutup private placement maupun terbuka IPO, pemegang saham awal menginginkan memang pengelolaan yang sudah dilakukan kalau cashless ini dari tahun 2016 itu dihargai berkaitan di sana tentang intellectual
kapital, modal kapitalnya, terus ada brand, ada laba ditahan, dan sebagainya, sehingga perusahaan bisa mendapatkan tambahan atau laba ditahan atau agio saham yang dimana untuk ekspansi. Yang poin 4, Cashless telah memperoleh dana segar sebesar 87,5 miliar, sekitar 61% dana tersebut itu digunakan untuk mengakuisisi PT Softtop Teknologi Indonesia sesuai dengan rencana pemasaran pada saat awal ya, ketika prospektus itu dikeluarkan ketika saat IPO, dan ini setara sekitar 10,75% saham yang dikeluarkan. Kalau misalnya per sahamnya ditawarkannya 350. Sisa dana penerbitan saham sekitar 38,69% akan digunakan sebagai modal kerja. Nah, efek dari kinerja perusahaan yang dimana merugi ya, ini juga akan berpengaruh ke supply and demand di pasar sekunder atau di pasar modal, sehingga membuat masyarakat itu melepas, dan harga sahamnya turun 36% dari 350 ke 224 dari harga awal IPO. Ini dikarenakan perusahaan masih merugi, walaupun sebenarnya kinerjanya cukup bagus dan mampu ditekan kerugian dari tahun sebelumnya 35% sekian, menjadi 7,13 miliar dari sebelumnya 10,85 miliar. Nah, ini efek dari akuisisi dari PT Softtop Teknologi Indonesia yang dilakukan cashless ya. Nah, rupanya berefek cukup signifikan. Pertama, PT Softtop diakuisisi oleh cashless itu di harga sekitar 50 miliaran. Padahal total aset di Softtop itu 66 miliar. Berarti cashless itu sudah mendapatkan keuntungan dari selisih total aset dengan nilai akuisisi yang dilakukan. Jadi 51 miliar. Terus yang kedua, cashless mendapatkan penjualan perangkat yang signifikan, yang dimana tahun 2019 hanya 2 miliar, tahun 2020 menanjak menjadi 60 miliar akibat akuisisi 51% dari PT Softtop. Karena penjualan perangkat tersebut naik, dan ROE-nya mampu berkurang, yang dimana rugi bersih terhadap ekuitas yang sebelumnya 35% minusnya, sekarang tahun 2020 menjadi 6%. Ini semua dilakukan oleh cashless dengan kinerja yang cukup baik, tetapi karena masyarakat atau investor menganggap masih merugi, oleh karena itu harganya turun dari IPO, yaitu 350 menjadi 224. Nah, ini tidak bisa mengandai-andai gitu ya, apakah Bukalapak juga kalau misalnya dalam kinerja akhir tahun itu masih merugi, apakah nilainya bisa turun seperti cashless? Saya tidak tahu ya. Itu analisis kita melakukan hanya cuma benchmark saja. Tapi kalau kinerjanya positif, bisa saja melebihi dari ekspektasi, melebihi dari 850 ya, dan bisa lebih. Jadi keinginan investor sebetulnya kan dua hal, yang dimana harga saham ya bisa meningkat sehingga kita mendapatkan capital gain, dan juga terjadinya laba sehingga ada pendapatan dividen tiap tahunnya oleh investor. Dan investor juga menginginkan perusahaan yang diinvestasi itu juga berkelanjutan, positif nilainya laba, sehingga bisa diharapkan gitu. Jadi kalau
fundamental atau value investing, mengharapkan ini perusahaan akan terus dan bisa menghasilkan pemasukan dari capital gain sama dividen yang ada. Seperti itu. Dan itu yang kita pelajari ya dari cashless. Lebih banyak nanti diskusi saja. Yang jelas di grafik ini bahwa untuk ekspansi perusahaan perlu kiranya kita membuka diri agar kita mendapatkan dari dana murah dari masyarakat, yang dimana fair value yang saat ini cashless itu 12 bisa memasukkan dana 87,5 miliar ya dengan harga saham 350 untuk bisa meningkatkan kinerja organisasi. Setelah IPO pun nilainya naik 468 dan tertinggi bisa sampai 645 ya. Menyenangkan kalau untuk investor untuk capital gain. Tapi kalau misalnya sudah laporan keuangan keluar, biasanya di bulan Mei gitu ya, Maret, April, Mei, atau ada isu-isu gitu sudah mulai unaudited keluar ya, dan terpublish bahwa perusahaan rugi, itu sudah mulai investor sudah kebanyakan melepas agar tidak lebih turun lagi, karena itu untuk investor yang jangka pendek. Tapi untuk investor jangka panjang tetap menjaga itu. Dan yang pasti sebagai perusahaan ya, ini pembelajaran untuk perusahaan bahwa kita harus tetap menjaga nilai saham itu stabil. Karena kenapa? Ketika nantinya kita akan butuh dana berikutnya, kita melakukan right issue, itu nilainya tetap tinggi. Seperti BRI yang akan sekarang juga mau right issue untuk ekspansi. Jadi ini kan lepas 17,5% ya. Nanti berikutnya akan lepas saham lagi untuk bisa meningkatkan kinerja dari korporasi. Oke, yang terakhir ini ya. Jadi besok itu ada kelas korporasi ya. Dan entrepreneur CEO komisaris amankan uang investor. Ini di post 28 Juli 2021 kemarin ya. Investor manapun prinsipnya sama. Investor institusi, komersial itu investment company, atau institusi sosial yaitu pengelola dana wakaf korporat alias endowment fund, atau perorangan sekalipun. Prinsipnya tetap aman, dan hasil. Aman menjadi prioritas ya. Pertama, kedua, dan ketiga. Yang keempat baru hasil. Maka para entrepreneur, pebisnis, pendiri perusahaan, para direksi berbagai perusahaan, para komisaris berbagai perusahaan, para korpopreneur ketika deal dengan investor, Anda mengemban 4 tugas utama. Tugas mereka adalah, lebih lanjut bisa baca di link tersebut, korporasi.com, ya, berkenan tentang entrepreneur, CEO, komisaris, amankah uang investor, jadi itu intinya. Dan berikutnya, bagaimana kita menjalankan perusahaan dan bisa mencapai fully corporatized. Nanti Bapak Ibu bisa belajar lebih banyak di kelas korporatisasi ya. Ada yang sekedar mencari uang, ada yang membangun korporasi yang mampu menghasilkan penanda sejarah. Jadi kalau misalnya ingin perusahaannya meningkat tajam, besar, butuh modal. Tidak hanya modal itu dari hutang ya, dari bank, tetapi juga bisa melakukan dari ekuitas. Mungkin seperti itu. Saya kira cukup untuk awalan ya, untuk kita diskusi. Mungkin lebih serunya nanti diskusi saja, banyak insight-insight yang dimana saya juga bisa belajar nantinya. Begitu Pak Firman, saya kembalikan ke Pak Firman. Siap, baik, terima kasih Pak Udah, Pak Dika. Pak Dika ya. Alah, terserah lah. Pak Dika boleh, Pak Budi boleh. Monggo, saya beri kesempatan kepada
Bapak dan Ibu yang ingin komentar atau memberikan pendapat lain tentang cashless? Di sini juga ada beberapa kawan-kawan di ini ya yang punya usaha payment juga ya, aplikasi payment. Monggo silakan Bapak-bapak yang bertanya atau komentar atau punya pandangan lain, monggo. Kita diskusi. Saya persilakan. Jadi untuk IPO tadi uangnya untuk posnya untuk di itu Pak ya, di akuisisi begitu ya Pak Dika ya. Ya, jadi sebelum melakukan IPO ya, memang di sana perusahaan harus bisa melakukan analisa, terus rencana strategis apa yang akan dilakukan jika dana segar itu datang ya. Karena tentu saja investor juga pengen tahu nih, saya beli saham tersebut, uangnya diapakan, gitu ya. Kalau misalnya di sana untuk membayar hutang, gitu ya, membayar hutang-hutang sebelumnya, gitu ya, dan sebagainya, otomatis tidak menarik bagi investor dan bisa saja apa yang ditawarkan oleh perusahaan itu tidak bisa diambil penuh oleh investor. Seperti apa namanya, Bukalapak juga seperti itu, sudah melakukan prospektus ya, dan juga menganggarkan juga hasil dari IPO yang 20 sekian triliun itu untuk kemajuan dari anak-anak perusahaan. Bahkan saya juga baru tahu bahwa Bukalapak itu juga punya anak perusahaan di bidang game ya, Jack5 gitu. Itu juga dibiayai. Jadi ketika memang di IPO, prospektus itu memang harus dibuka apa saja nanti uangnya akan dilakukan. Untuk cashless ini 61% untuk mengakuisisi PT STI itu, setelah itu 40%-nya baru untuk modal kerja. Mungkin itu. Ya. Baik. Jadi sebenarnya cashless masih dalam prospeknya masih bagus ya Pak Dika. Tidak ada artinya itu penggunaan dana tidak tepat atau bagaimana gitu, bahkan bisa mengakuisisi gitu. Jadi kesimpulannya tetap secara kinerja cukup bagus begitu Pak Dika. Kalau dari pertumbuhan ya dilihat memang untuk yang investor jangka panjang melihatnya progres ya. Jadi apa yang dilakukan oleh manajemen cashless ini sudah membaik ya, menurunkan kerugian, terus meningkatkan pendapatan dan juga bisa apa namanya ekspansi dengan menambah merkan ya, yang dimana targetnya 5.000 merkan untuk tahun ini. Jadi investor ketika melihat dananya dipakai untuk ekspansi, akuisisi, dan bisa terlihat efeknya, ROE-nya, atau pendapatannya ya secara langsung di laporan keuangan gitu ya, itu akan meningkatkan citra positif bagi perusahaan. Tapi kalau misalnya tidak tepat penggunaan dananya, malah IPO itu malah menjadi perangkap ya, IPO trap, mendapatkan dana bukannya malah tambah baik, malah apa namanya perusahaannya kena jebakan karena salah investasi. Ketika salah investasi, otomatis juga akan
tanda kutip ya merugikan investor atau perusahaan itu sendiri. Baik. Ini sudah ada yang penanya, Pak Yudhistiro. Pak Yudhistiro, mau komen langsung apa saya bacakan pertanyaannya? Halo? Dan ini Kalau udah mau, kalau dibacakan saja. Oke. ya baik. Maaf, mungkin pertanyaan ini basic sekali ya. Apa dasar perusahaan menentukan harga harga saham pada Harga saat saham itu? pada saat itu. Oke, untuk menentukan Harga saham. Ya, penentuan harga saham ya saat itu. biasanya kantor jasa penilai pabrik ya atau appraisal dia melakukan metode ya, valuasi ya. Banyak metode yang dilakukan, tapi biasanya menggunakan diskon faktor ya, atau melihat potensi yang masa depan, dilihat dari masa kini, kemungkinan ke depan tuh apa yang bisa diraih ya, ditarik present value dinilai sekarang seperti itu. Jadi banyak metodenya. Tentu saja juga dilihat juga perusahaan lainnya juga ya, perusahaan lainnya. Apakah dengan nilai segini mampu diserap pasar atau tidak? Kalau misalnya nilainya ketinggian juga tentu saja nantinya tidak bisa diambil diserap pasar juga. Jadi kalau misalnya kita menawarkan sesuatu atau menawarkan saham ya, kalau misalnya prospektusnya kita lihat sebagai investor tidak layak ya, atau mungkin ketinggian, tidak sesuai dengan ekspektasinya nanti ya, tentu saja banyak yang tidak minat seperti itu. Assalamualaikum, Cak Firman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Oh, Cak TV. Sehat, Cak TV. Ya. Kangen ke Batam aku. Saya ini. Ya. Itu Kayaknya tadi tak sebut, makanya langsung muncul jadi tadi. kayaknya CFO-nya Cashless perlu berterima kasih sama Anda berdua lah. Ya kebetulan saya ada kenal, royalti gitu ya, royalti. Saya kebetulan kenal karena kita juga berpartner untuk saya menggunakan platformnya dia untuk feeding pembayaran kita ya. Tapi anyway, memang masuk ke bursa itu kan kayak kita masuk berada pada sebuah kereta api, tujuannya sama kan, mau korporatisasi itu kan apakah mau jalur IPO atau private, itu kan kembali kepada seberapa besar kemampuan berhalusinasinya, sehingga halusinasinya bisa divisualisasikan dalam bentuk prospektus ya. Karena kan tidak semua halusinasi bisa divisualisasikan dalam bentuk prospektus, apakah itu akuisisi dan lain-lain. Nah, kalau ditarik benang merah, memang ini kayak similar ya antara Bukalapak dan Cashless, semuanya lahir dari rugi. Makanya ini jujur membawa semangat baru buat perusahaan-perusahaan yang rugi untuk berhalusinasi dan memvisualisasikan dalam bentuk prospektus. Buat teman-teman yang bisnisnya masih rugi, jangan takut karena itu bagian daripada perjalanan hidup dan tantangan ya. Tentunya butuh konsultan yang bagus agar bisa memvisualisasikan halusinasinya menjadi nyata dalam bentuk prospektus. Itu sih saya komen aja. Kalau pertanyaan cukup jelas, saya rasa angka-angka PBV dan lain-lain itu sebenarnya semuanya bisa dipelajari ya. Tapi yang menantang adalah ketika kita punya nyali untuk masuk ke IPO, itu sudah
point of no return ya. Sudah titik yang nggak bisa kembali, udah 12. Karena saya nggak tahu, di SNF sudah punya cerita perusahaan-perusahaan yang di delisting atau diprivatisasi ulang ya. Ada nggak cerita itu kelak? Jadi karena jujur ketika kita masuk pasar bursa itu kan harus siap dilihat bugil apa adanya gitu, dengan parameter-parameter yang dibuat oleh akuntan publik. Nah, ini buat teman-teman yang mau masuk, ya ditentukan dulu awalnya. Ini perusahaannya mau exitnya IPO apa dibeli IC. Nah, ini tantangan yang menarik dan enaknya zaman sekarang entrepreneur ruangnya terbuka untuk mendapatkan dana publik dengan murah. Saya rasa itu, Cak, komennya. Tetap semangat. Assalamualaikum. Siap. Waalaikumsalam. Pak Dika, tanggapan dari Ya, memang Pak Diki. ini ya apa kondisi 2 tahun ini memukul semua ya. Bisnis bukan hanya di barang tapi juga jasa. Ya sama di kantor SNF Consulting juga ketika PPKM gitu ya. Itu jalan pemuda nggak boleh lewat itu, Cak. Nggak boleh dilewatin itu. Jadi gimana ada kantor tapi jalannya nggak boleh dilewatin. Jadi memang itu juga berpengaruh. Jadi bukan hanya jasa, bukan hanya barang tapi juga jasa. Tetapi jelas ya ini memang menguatkan semua pebisnis untuk 2 tahun ini. Semoga tahun depan bisa menanjak ya. Jadi setelah pandemi ini berakhir, semoga kita bisa lebih kuat gitu ya, lebih kuat. Karena sudah bisa mengatasi kondisi yang lebih berat seperti itu. Dan untuk IPO, banyak perusahaan-perusahaan yang melakukan IPO dalam kondisi pandemi ya. Salah satunya Cashless ini, terus Bukalapak, dan Bukalapak ini memang ingin mendahului yang nomor 1 ya. Kalau di marketplace itu Tokopedia sekarang nomor 1. Tahun lalu masih Shopee, sekarang Tokopedia nomor 1. Dan Tokopedia juga sedang melakukan arahnya juga ke IPO setelah dengan Gojek ya. Dengan Goto itu ya. Itu jauh lebih besar itu udah kapal pesiar itu Titanic, sedangkan Bukalapak ini juga berani walaupun masih kecil ya. Kecil, kayak lebih besar jauh sama Goto dan bisa menang start ya. Kita menang start. Itu yang bahasanya orang-orang itu melihat, wah ini punya positif, punya harapan yang tinggi untuk Bukalapak. Seandainya kalau terlambat juga kemungkinan lebih banyak nanti yang milih Tokopedia atau Shopee gitu ya. Karena memang saat ini juga kalau dari pangsa pasar lebih besar daripada kedua itu. Ya, baik. Sekarang ada saya nanya. Oke, saya lanjutkan ya. Siapa kompetitor cashless ya? Saya terus terang aja ini masih belum dapat data market share-nya. Nanti mungkin ada yang bisa bantu ya. Tetapi kalau pemakainya atau kerjasamanya atau yang menggunakan fintech-nya, OVO, GoPay ya, itu tadi sudah saya tampilkan bahwa sekarang pemenangnya adalah GoPay. Nah, untuk cashless ini mainnya di tools-nya, alat bantu untuk merekannya, seperti itu. Terus, psikologis rugi ini bagi investor berapa lama kesabaran untuk menjual, meskipun ada progres yang baik untuk cashless. Memang kalau di Indonesia ini pasar modalnya tidak efisien ya. Lebih banyak psikologinya daripada orang melihat dari laporan keuangannya, gitu ya, dari fundamentalnya. Contoh misalnya ketika pemerintah
konferensi pers berkaitan tentang jumlah vaksin yang dipesan gitu ya melalui Indofarma dan Kimia Farma. Itu baru konferensi pers itu harganya langsung naik drastis. Jadi lebih ke arah psikologi. Terus yang kedua, memang pasar modal kita itu masih banyak dari asing ya. Jadi untuk modal lebih banyak investment company dari luar negeri yang menentukan mana-mana perusahaan yang dibeli dan mana-mana yang dilepas sahamnya. Jadi bagi kita untuk yang apa namanya, memang ini kita bicara ini dulu ya, belum korporasinya ya. Bicara tentang investornya, ya. Kembali lagi pertama mengamankan untuk yang ditanam ya, lebih baik memang fundamentalnya dulu. Bapak Ibu mungkin merasakan sekarang kalau yang punya saham Unilever ini turun drastis ya. Dari sebelumnya itu ada yang megang yang 10.000, 8.000, 7.000, 6.000, 5.000, sekarang sudah 4.300. Kalau ditanya tahan nggak gitu ya, kita akan lihat fundamental. Fundamentalnya masih bagus, maksudnya masih mendapatkan laba yang cukup signifikan. Kalau nggak salah 3 triliun kemarin ya, dalam triwulan kedua. Jadi saya kira fundamentalnya Unilever insya Allah bagus dan saya yakin akan kembali lagi seperti itu. Baik. Begitu ya. Terus apa lagi tuh? Apa pertimbangan atau ukuran indikator penguat cashless saat akan melakukan IPO kalau dilihat dari laporan keuangannya? Jadi kalau lihat dari laporan keuangan ya, memang kan indikatornya paling umum, laporan keuangan utama kan neraca sama laba ruginya. Dan ketika itu pendapatannya itu menanjak, naik ya, progres ya, itu bisa sebagai sinyal untuk apa namanya melihat bahwa kinerjanya juga akan membaik. Wah ini kalau ini teknis ya, Unilever layaknya balik lagi ke harga berapa? Itu saya kurang tahu juga tuh ya, itu psikologi pasar. Terus TDT pendiri Kas ini kok malah kerja jadi direktur BFAP dan bukannya konsen kembangkan Cash. Jadi Bapak Ibu bisa menilai ya, jadi terbuka kalau dari apa namanya perusahaan yang sudah go public ya. Nanti apakah dari yang dilakukan Pak Teddy ini mempengaruhi kinerja dari cashless itu sendiri? Mungkin itu. Ya, baik. Maksudnya secara fundamental analisis wajahnya dievaluasi harga berapa Unilever dengan kinerja IPS sekarang nilai Pak. Oh, gitu. Jadi gini, kalau dilihat rata-rata 11 tahun ke belakang ya, rata-rata ya PER-nya itu 53 ya. Jadi sekitar 6.500 7.000 lah, itu wajar ya. Nah, kebanyakan kan kemarin ada yang 8.000, 9.000, 10.000 gitu ya. Ya paling nggak bisa menurunkan di bawah 6.500 ya, seperti itu. Karena ini lumayan dalam ya, di atas 50% turunnya dari sebelumnya. Dari 8.000 sekian, sekarang tinggal 4.300. Baik Pak Udi, sebelum lanjut pertanyaan selanjutnya, saya mau ini, ada yang mau disampaikan dari Pak Iman mungkin. Pak Iman, silakan. Oh, monggo Pak. Waktu. Saya share screen saya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya
tambahkan beberapa poin yang menarik yang bisa kita lihat dari Bukalapak ini. Dari cashless ini. Ini seperti saya tampilkan di layar ini, perhatikan ya bahwa sebelum pelaksanaan kita perhatikan, saya tunjukkan daftar pemegang saham. Sebelum perusahaan ini IPO, ternyata perusahaan ini pemegang sahamnya sudah banyak orang dengan persentase kecil-kecil. Coba kita perhatikan ini ya. Citi tadi ini ya sekitar 20%, terus 13%, 2%, gitu aja. Ada yang menarik adalah bahwa kalau dulu orang itu selalu berpikir bahwa mendirikan perusahaan itu artinya adalah menjadi pemegang saham kendali, bahkan sampai si pendiri itu mati pun tetap menjadi pemegang saham kendali. Nah, itu cara berpikir bisnis perorangan. Nah, begitu mindset-nya diubah menjadi korporasi, ternyata ya ini yang baru-baru ini para pendiri pun itu sudah tidak memilih untuk menjadi pemegang saham kendali dengan cara terus-menerus menerbitkan saham, baik sebelum IPO maupun setelah IPO. Nah, saya tunjukkan ini ya, misalnya begini. Ini ekuitasnya cashless. Kita perhatikan ini, yang paling kiri ini, saya tunjukkan dengan poin saya. Pada saat sebelum IPO itu sudah ada tambahan modal di store sekian ini. Apa sih ini? Ini dalam bahasa lain agio saham. Jadi ternyata sebelum IPO pun si cashless itu sudah berkali-kali menerbitkan saham sebelum pas, sehingga dari par value sekian ini sudah ketambahan agio saham sebesar 57 miliar. Par value cuma 14 miliar, ketambahan jadi 57 miliar. Jadi itu mindset korporatisasinya itu sudah sejak awal. Jadi kalau tadi saya tunjukkan daftar pemegang saham, maka pemegang saham yang banyak tadi tidak masuk pada saat perusahaan itu berdiri semua. Sebagian masuknya pada saat perusahaan itu berdiri, sebagian ada setelah itu secara bertahap. Nah, memang tidak diceritakan tahap-tahapnya seperti apa, tapi dari angka tambahan modal di store alias agio saham 57 miliar, itu adalah intangible asset dari cashless yang sudah diuangkan sepanjang perusahaan ini berdiri sampai dengan sebelum IPO. Nah, ketika IPO, ini nambah lagi, yang semula 57 menjadi 81. Dan yang menarik lagi, ketika IPO, perusahaan ini sudah menambahkan waran. Waran itu prioritas untuk nanti membeli ketika perusahaan menerbitkan saham berikutnya. Ini sudah diproyeksikan juga, nanti ketika waran pertama ini dilepas, itu perusahaan mendapatkan agio saham alias tambahan modal store lagi menjadi 138. Jadi perusahaan ini memang luar biasa. Pinternya nyari duit dengan cara menjual intangible asset. Sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh, kalau bahasanya Mardiku itu old man, ini new man ini. New man itu luar biasa. Jadi pengendalian itu tidak penting, dan memang pada dasarnya pengendalian itu bukan sekedar tidak penting, tapi justru jelek. Perusahaan ketika masih ada pemegang saham kendali, itu akan menjadi seperti kerajaan, karena pemegang saham kendali itu seperti kalau dalam kerajaan itu sabdo pandito ratu. Jadi kalau dalam kerajaan kata-katanya sang raja itu undang-undang. Kalau ada dalam perusahaan masih ada pemegang saham kendali, kata-kata pemegang saham kendali itu adalah undang-undangnya perusahaan. Jadi dia ngomong apa saja jadi keputusan, itu bisa jadi keputusan. Nah, itu yang menarik ya dari. Dan ini ada satu lagi yang saya mau tunjukkan, adalah bahwa ketika perusahaan ini sudah dapat duit melalui IPO dan mendapatkan duit sekian tadi seperti disampaikan Mas Cika, ternyata itu dipakai akuisisi. Nah, yang menarik adalah bahwa ketika perusahaan ini melakukan akuisisi, dia membeli perusahaan dengan harga jauh di atas book value-nya juga.
Jadi cashless sendiri menjual saham, menerbitkan saham dengan harga jauh di atas par value, harus di atas nilai nominal, sebagaimana disampaikan Cak Dika tadi. Tapi yang menarik adalah bahwa duit itu digunakan untuk melakukan akuisisi dengan harga yang juga jauh di atas book value. Jadi kalau sebuah perusahaan melakukan akuisisi, kemudian membukukan yang namanya goodwill ini, kita perhatikan sebelumnya kan sebelum akuisisi nggak ada goodwill. Begitu akuisisi, dia membukukan goodwill. Ini artinya apa? Inilah selisih antara harga akuisisi dengan book value-nya perusahaan. Jadi kalau akuisisi harga 50 sekian tadi, seperti disampaikan, atau berapa tadi, itu ternyata ada selisih antara di bukunya itu cuma nilai tertentu, dan kemudian dibeli dengan harga jauh lebih besar, nah selisihnya itu adalah 41 miliar. Jadi 41 miliar itu membeli intangible asetnya perusahaan yang diakuisisi. Jadi dia menjual saham melalui IPO dan mendapatkan duit dari menjual intangible aset. Duit intangible aset itu jadi duit real dipakai untuk membeli perusahaan, dan ternyata ketika membeli perusahaan alias melakukan akuisisi, akuisisinya juga dilakukan dengan harga jauh di atas book value. Nilai perbedaan antara book value dengan yang dibayarkan adalah 41 miliar. Nah, ini benar-benar nyuman. Kalau zaman dulu orang nyari duit itu dengan utang bank, kalau sekarang nyari duit itu dengan menggunakan intangible asset yang diuangkan. Nah, ini kalau saya gambarkan itu jadi kayak begini. Jadi perusahaan itu punya book value tertentu kecil, tapi kemudian karena dia punya intangible asset, apa itu terdiri dari brand, goodwill, trademarks, knowledge-nya, manajemen, paten, macam-macam, segala sesuatu yang tidak bisa diakuntansikan, itu namanya intangible asset. Maka kemudian itu seolah-olah seperti melakukan pemompaan terhadap book value tadi untuk menjadi market value. Nah, market value ini yang kemudian dijual sekian persen menjadi duit real. Itu yang dulu tidak pernah dilakukan oleh para entrepreneur atau para pengelola perusahaan. Dan cashless masih rugi, tapi bisa melakukan. Nah, tentang rugi ini tidak sembarang, jadi tidak sembarang perusahaan rugi itu bisa menerbitkan saham. Di mata investor ini, bukan di mata otoritas, kalau di otoritas bursa boleh aja. Tapi di mata investor, perusahaan rugi itu artinya kan perusahaan baru pada step kedua dari corporate life cycle. Nah, perusahaan yang menerbitkan saham pada saat rugi alias step kedua dari corporate life cycle itu hanya bisa ketika perusahaan itu bisnisnya di bidang industri baru alias startup dengan new model. Kalau dia berbisnis pada existing model atau industri yang sudah mapan, katakanlah misalnya mau bikin minimarket, nggak akan laku. Investment company tidak akan mau beli perusahaan minimarket yang masih rugi. Kenapa? Mikirnya akan begini, ngapain beli di kamu? Beli sahamnya Alfamart aja sudah pasti, sudah punya peredam risiko yang bagus. Nah, kamu ini belum jelas ngapain aku beli. Nah, kecuali kalau perusahaan yang menerbitkan saham pada saat rugi ini adalah perusahaan-perusahaan yang sifatnya industri baru, alias model bisnis baru. Kalau model bisnis baru, nggak ada pesaingnya. Perusahaan yang lain, yang kayak cashless ini nggak ada, maka walaupun dijual dalam kondisi rugi, sahamnya laku laris manis. Dan itu adalah perusahaan-perusahaan investment company yang kira-kira dia membudgetkan untuk membeli perusahaan startup itu dengan proporsi kurang lebih sekitar 1% dari aset. Nah, tapi ingat, investment company itu gede-gede. BlackRock itu 1%-nya itu kira-kira 1.300 triliun, itu 1%-nya saja. Jadi kalau dikasihkan kepada cashless ya sampai merokek, nggak akan habis. Itu kira-kira. Nah, kita SN Consulting itu punya kelas. Kita punya kelas untuk teman-teman yang mau belajar, namanya kita sebut kelas korporatisasi. Jadi begini, kalau kita perhatikan, misalnya di sini ada VOT. VOT ini bagaimana dari semula car ini, model T ini menjadi VOT yang seperti sekarang. Itu kan ada sejarahnya. Sejarahnya kita rangkum, SN Consulting, tim konsultan SN Consulting sudah melakukan perangkuman dan kemudian membuat kesimpulan. Kesimpulannya namanya corporate life cycle. Kita juga mempelajari misalnya bagaimana Toyota dari pabrik mesin tenun ini menjadi Toyota seperti sekarang. Itu juga ada proses sejarahnya, termasuk sejarah finansialnya. Nah, itu kita rumuskan menjadi corporate life cycle. Boeing, dari pesawat yang kayak begini ini menjadi Boeing yang seperti sekarang ini 747, 737 MAX yang sudah boleh terbang lagi itu ada sejarahnya.
sejarahnya ini kita tuangkan dengan sebuah konsep yang namanya corporate life cycle, yang ada 8 step. Google, ini yang lebih baru. Proses dari nol, membuat bisnis atau kantornya di garasi itu, menjadi seperti sekarang ini ada proses, ada sejarahnya. Nah, sejarah-sejarah ini semua, bukan hanya yang kita sebut, ini banyak yang kita tidak sebut, kemudian kita rumuskan menjadi corporate life cycle. Bagi para founder perusahaan, membaca sejarah perusahaan itu sama pentingnya dengan para founder negara membaca sejarah negara. Bung Karno sangat menekankan, jas merah, jangan pernah melupakan sejarah. Kenapa? Beliau itu founding father-nya RI. Founding father negara, kalau nggak pernah membaca sejarah negara lain itu konyol. Nah, maka founding father-nya perusahaan, kalau tidak pernah membaca sejarah perusahaan lain, itu juga super konyol. Makanya harus membaca. Nah, masalahnya adalah, kalau sejarah negara, bukunya banyak. Bagaimana kalau sejarah korporasi? Bukunya tidak ada. Nah, karena nggak ada itu akan sulit. Maka kemudian kita bantu para pelaku bisnis itu dengan membuat tulisan-tulisan, dan sudah kita rumuskan menjadi, kita pers ya, menjadi sebuah model yang namanya corporate life cycle. Nah, kelas korporatisasi itu intinya adalah bagaimana corporate life cycle ini disimulasikan kembali menjadi angka-angka sederhana untuk mempermudah para founding father dan para pengelola perusahaan, para CEO, komisaris, untuk mempelajari kembali bagaimana sejarah Boeing dari pesawat kayak capung ini menjadi Boeing seperti sekarang, Toyota dari pabrik mesin tenun menjadi Toyota seperti sekarang, Ford dari pabrik mobil yang legendaris ini, T-Car ini, model T ini, menjadi Ford seperti sekarang, Google, Tesla, dan sebagainya. Nah, kita menyediakannya menjadi kelas korporatisasi. Besok kebetulan kelas ini kita adakan, ini sudah angkatan ke-15, tapi tadi kayaknya pesertanya sudah hampir penuh, tadi bangkunya tinggal 1, karena kita membatasi maksimum itu 10 peserta. Karena acaranya full day, jam 9 sampai jam 5, maka pesertanya harus terbatas, supaya seluruh peserta itu bisa muncul di satu layar, setiap peserta itu wajib membuka videonya, dan online-nya wajib dengan menggunakan laptop, tidak boleh pakai handphone, sehingga nanti setiap saat peserta itu bisa interaksi dengan peserta lain, sehingga walaupun sehari itu tidak terasa, itu tiba-tiba sore. Dan kemarin itu yang kelas terakhir itu sampai maghrib, mestinya jam 5 selesai, karena masih asik diskusi sampai adzan maghrib baru kita tutup. Nah, korporatisasi itu apa? Korporatisasi itu adalah proses transformasi dari perusahaan perorangan, perusahaan keluarga, atau milik negara menjadi fully corporatized company. Ciri-cirinya apa? Ada 3. Yang pertama, tidak ada pemegang saham pengendali. Itu fully corporatized. Maka cashless itu sudah ada pada salah satu ciri ini, sehingga nanti dia akan seperti Tesla. Saya sudah pernah nulis Tesla itu di korporatisasi.com. Dia membypass proses korporatisasi dari step pertama sampai step 8 ini hanya 17 tahun. Hanya 17 tahun. Padahal Toyota itu puluhan tahun, Ford itu puluhan tahun, Boeing puluhan tahun. Tesla hanya 17 tahun. Nah, cashless ini nanti kalau kita perhatikan, kalau dia sukses, karena ada risiko besarnya cashless itu adalah pada perubahan regulasi. Begitu ada perubahan regulasi yang tidak menguntungkan, dia bisa mati. Nah, mudah-mudahan tidak terjadi risiko terbesar itu, nanti dia akan mempercepat proses korporatisasi menuju step ke-8 itu dalam waktu yang lebih singkat. Itu ciri pertama. Ciri kedua, dia menguasai pasar lebih dari 100 negara. Kenapa? Setiap negara ada risiko ekonomi, risiko politik. Nah, kalau hanya menguasai satu negara, begitu kayak cashless itu, regulasi tentang payment di Indonesia diubah, wah dia bisa setengah mati. Nah, tapi nanti kalau dia segera ekspansi dengan melakukan akuisisi di berbagai negara dan mencapai lebih dari 100 negara, maka omset di satu negara itu hanya 1% kurang lebih. Nah, ketika seperti itu, mau perubahan politik, mau perang, mau apapun sebuah negara, nggak ada masalah bagi sebuah. Nah, proses itu namanya korporatisasi. Nah, kita akan bahas besok di kelas korporatisasi. Kemudian yang menggerakkan perusahaan itu namanya CEO. Jadi kalau kita gambarkan ini, perusahaan itu punya par value, punya book value, punya market value. Ini kita bahas di kelas korporatisasi secara detail, secara simulasi. Punya intangible asset. Nah, siapa yang menggerakkan? Yang menggerakkan itu sang CEO. Dibantu oleh direksi yang lain, diawasi oleh para komisaris. Nah, maka CEO itu ibaratnya seperti sopir kayak begini. Dia menggerakkan par value, book value, market value, intangible asset untuk menuju corporate life cycle step ke-8. Nah, ini tentu tidak gampang. Maka SNE Consulting membuat kelas CEO, isinya itu case study. Nanti akan kita bahas adalah Mayora. Mayora itu sekarang ROI bagi investor
tahun ini itu 450% lebih. Nah, bagaimana CEO bisa menggerakkan perusahaan dari step pertama, 2, ketiga, 4, dan corporate life cycle menjadi step 8? Ini harus belajar dengan baik. Nah, maka kita untuk para CEO, para komisaris, dan para pendiri perusahaan, para pemegang saham yang berminat untuk memahami bagaimana CEO bekerja, nanti hari Minggu kita bikin kelas CEO sama, maksimum kita batasi 10 orang, harus pakai laptop jam 9 sampai jam 5, dan bisa saling melihat di antara para peserta, karena pesertanya hanya 10. Dan kita selalu, kalau kelas CEO kita selalu menggunakan metode case study, nanti ada beberapa case, ada case yang awalnya sederhana, nanti kemudian menuju yang paling rumit, dan ini akan membuat CEO jadi paham, oh ternyata CEO itu begini. Di samping nanti kita akan juga bahas aspek administratifnya, jadi banyak kesalahan tata kelola pada perusahaan itu yang tidak jelas, bagaimana CEO-nya, bagaimana direksinya, bagaimana peran komisaris itu nggak jelas. Nah, nanti akan kita bahas di kelas CEO bagi teman-teman. Nah, ini lebih bagus kalau kelas CEO ini dilalui setelah mengikuti kelas korporatisasi, walaupun juga tidak harus, cuma akan lebih enak kalau peserta kelas CEO ini adalah mereka-mereka yang sudah ikut kelas korporatisasi, sehingga bisa nyambung antara yang dibahas tentang par value, book value, market value sudah clear betul, intangible asset clear betul, CLC clear betul, baru bagaimana kita belajar menggerakkan mobilnya itu dengan cara yang lebih tepat. Saya kira itu tambahan dari saya, Cak Firman. Saya jalankan dengan diskusi, mungkin nanti kalau masih bisa nimbrung. Oke, Siap Pak Iman, terima kasih. Baik, itu tadi sudah lengkap dijelaskan kelas korporatisasi, bagaimana caranya untuk menuju IPO, kemudian bila sudah mengerti konsepnya, lanjut ke kelas CEO. Kelas CEO itu hari Minggu ya. CEO. Baik, Pak Dika, ini ada satu pertanyaan, Pak. Bulan Maret 2021, Presiden Direktur Cashless Suwandi kok malah menjual semua sahamnya. Apakah ini indikasi perusahaan ke depan sudah tidak bagus? Monggo Pak, silakan. Ya, Bapak Ibu sekalian ya, untuk keputusan menjual saham tersebut untuk direksi ya, itu sebetulnya sah-sah saja ya, sah-sah saja. Karena ketika IPO Bukalapak pun terjadi ya, ada dari perusahaan itu melakukan mesop ya, jadi menawarkan saham kepada direksi dan karyawannya. Itu juga dilakukan oleh BRI Syariah, BRIS ya. Sekarang menjadi BSI, itu juga dilakukan. Ketika saham tersebut masih 100-an, 100 rupiah, 200 rupiah ya, bonus-bonus karyawan itu ada pilihan, apakah diambil secara tunai ataukah dikonversi menjadi saham. Bagi kepala cabang dan pimpinan dan juga karyawan-karyawan itu boleh untuk mengubah konversi dari bonus uang menjadi konversi saham. Dan kalau misalnya mengambil konversi saham seperti saat ini, yang dimana dulu saham BRI Syariah itu 200-an, dan sekarang itu sudah mencapai 2.800, 2.700, berarti kenaikannya itu luar biasa ya. Berkali-kali lipat, jadi kalau misalnya 200 itu ke 2.000 aja udah 10 kali, apalagi 2.700, berarti sekitar mungkin 15 kali dari harga saat IPO-nya BRI Syariah, yang dimana sebetulnya tidak terlalu lama ya, baru tahun lalu kalau nggak salah. Jadi dalam kenaikan yang begitu tinggi dalam waktu 1 tahun ya, yang dimana sahamnya sekitar 200-300 rupiah, sekarang itu 2.700-an, naiknya mungkin puluhan kali lipat. Saya kira wajar direksi ya, karyawan untuk bisa mengambil momen dari kenaikan dari puluhan kali dari saham yang ketika saat IPO. Mungkin seperti itu.
walaupun sebetulnya untuk pimpinan direksi itu tidak pas ya, kalau misalnya dikasih tahu investor itu mungkin saja investor menganggap bahwa itu sentimen negatif terhadap perusahaan. Tetapi sebagai investor kan kita bisa melihat laporan keuangannya, apakah benar ya laporan keuangan ini kinerjanya menurun atau memang sedang meningkat gitu ya. Kalau dilihat ini meningkat kinerjanya dari pendapatan dan sebagainya. Dan kalau saat ini ya pemegang saham ya sebagai karyawan dan karyawan sebagai pemegang saham ya itu sekarang sudah umum ya. Jadi boleh kita sebagai karyawan, sebagai pimpinan atau manajer, ketika misalnya ada penawaran saham perusahaan, kita memiliki perusahaan tersebut, jadi kita sebagai karyawan juga pemegang saham. Begitupun sebaliknya, dari pendiri ketika saham itu dilakukan right issue berturut-turut terus-menerus ya, mengeluarkan saham terus-menerus sehingga porsinya menurun. Tadi itu pendiri itu kalau nggak salah hanya sekitar 20% ya, Pak Teddy itu sekarang lebih besar dari masyarakat 29%. Boleh kalau misalnya Pak Teddy itu dari 20% ngurangi 5%, sekarang tinggal 5%, 5%-nya dijual karena mungkin harga sahamnya lagi bagus. Karena itu sudah kepemilikan pribadi atau harga saham pribadi dan itu tergantung dari pribadinya Pak Teddy untuk menjual atau tidak. Bisa saja memang kita berpikiran negatif, punya sentimen negatif ketika pimpinan perusahaan itu melakukan penjualan saham, tapi tidak selalu seperti itu. Kita bisa melihat dari laporan keuangan yang sudah dipublish oleh perusahaan. Mungkin itu Pak Firman. Ya, jadi sebenarnya sahamnya dijual itu juga sebetulnya proses korporatisasi itu berjalan sebenarnya Pak ya. Jadi bukan semata-mata terus progresnya buruk terus wah mending saya keluar deh gitu. Gimana Pak? Saya tambahkan Cak Firman, Cak Dika ya. Jadi begini, ketika sebuah perusahaan ini sudah menuju fully corporatized, itu kan kita perhatikan tadi daftar pemegang saham ini kan sudah kecil-kecil ya. Jika seperti itu maka cara berpikirnya antara perusahaan dan pemegang saham itu sudah beda. Jadi kalau ketika misalnya si pendiri itu masih pemegang saham kendali, maka ketika dia menjual itu bisa kita tangkap, wah ini orang ini takut ini dengan masa depan perusahaan. Bisa begitu. Tapi karena si pendiri itu sudah bukan pemegang saham kendali, maka posisi dia sebagai direksi dengan posisi sebagai pemegang saham itu sudah terpisah, sudah benar-benar pisah. Nah, ketika seperti itu, sebagai pemegang saham dia ini sebagai investor. Investor itu rumusnya jangan taruh telurmu pada satu keranjang. Maka kalau selama ini dia harta terbesarnya berada di saham itu, ya mau tidak mau sebagai seorang investor harus dipecah, dipindah ke lain-lain jadi portofolio. Karena kalau investor tidak menaruh telur pada satu keranjang itu salah. Dan dia di perusahaan itu juga bukan pengendali, dia tidak bisa memutuskan sesuatu berdasarkan kemauan dia sendiri. Dia sahamnya kecil, maka dia benar dia hanya merupakan seorang profesional sebagai direksi di situ. Sebagai seorang direksi, dia harus mengamankan investasinya dengan jangan taruh telur pada satu keranjang. Maka kalau kita baca dari kacamata itu, ketika para direksi kasus itu menjual saham, itu sudah benar dari kacamata, yaitu bahwa dia adalah seorang investor yang kebetulan profesinya menjadi direksi di perusahaan itu. Dan posisi sebagai direksi juga bukan posisi yang sembarangan ketika sudah tidak menjadi pemegang kendali. Kalau kinerjanya buruk, dia nanti akan dipecat oleh manajemen. Nah, saya lagi mau nulis ini tentang Boeing yang direktur Boeing itu kan sebelum ini saya lupa namanya itu. Sebelum Boeing Max itu kasus Max itu kan dia orang yang jalin merintis karir dari nol kan di Boeing, begitu saya di posisi direktur ambil keputusan agak salah sedikit aja dia, kemudian akhirnya Boeing Max itu di grounded di seluruh dunia, kinerjanya berantakan, nah dia diberhentikan, diganti orang baru. Nah yang kayak gitu itu bisa terjadi pada direkturnya cashless karena dia bukan pengusaha pengendali, sama dengan direktur Boeing profesional murni dia ketika kondisinya sudah kayak begitu. Nah, ketika seperti itu maka wajar kalau dia mengamankan risiko sebagai seorang investor dengan tidak taruh telur pada satu keranjang. Demikian tambahan saya. Baik, cukup jelas
tanggapannya Pak Iman. Ya, masih ada 5 menit. Bagi yang mau komentar atau punya pandangan lain, saya persilakan. Selamat Kita sore, santai saja. Pak. Sore. Saya Anjar, Pak. Ya, Pak Anjar. Anggota baru, anggota baru. Ya masuk grup baru lah gitu kan. Ya salam kenal bagi semuanya dan para pakar-pakar yang ada di grup inilah gitu. Ya saya mungkin belum begitu paham tentang IPO, tapi sedikit ada yang mau saya tanyakan mungkin di awal ini. Sebenarnya kalau suatu perusahaan yang listing IPO itu minimal berapa yang di-share di pasar, dan yang sudah ada selama ini mungkin ada 500 perusahaan itu sebenarnya paling besar itu yang paling yang udah IPO itu berapa persen yang di-share, paling sedikit berapa persen yang di-share di publik itu. Mohon infonya, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, Pak Anjar. Pak Iman coba. Oh, langsung Pak Iman aja yang jawab. Monggo, Pak. Nah, itu besok itu di kelas korporatisasi ya, itu kita simulasikan. Sebenarnya berapa persen sebuah perusahaan itu harus menerbitkan saham ketika IPO. Tapi prinsip dasarnya begini, perusahaan itu ada namanya titik kritis korporatisasi. Kapan itu? Yaitu ketika pendiri sudah tidak lagi pegang lebih dari 50%, jadi tidak 51% lagi. Ketika tidak 51% lagi, maka perusahaan ini sudah fully rule by system. Nah, maka kalau ketika pendiri sudah tidak pegang 51%, ternyata sistemnya belum jalan, maka perusahaan ini akan liar. Nggak ada pengendalinya, tapi sistem juga belum jalan. Apa cirinya sistem jalan? Cirinya sistem jalan itu adalah bahwa level jabatan di perusahaan itu sudah banyak. Kalau fully corporatized company, level jabatan kayak sekelas McD, sekelas Boeing itu sudah di atas 20, mulai dari orang tukang cuci piring kalau di McD, sampai CEO itu lebih dari 20 level. Kayak di tentara. Tentara itu jenderal bintang 4 sampai pangkat paling bawah itu 22 level. Maka ketika bintang 4-nya pensiun, bintang 3-nya itu gantinya nggak usah tanya-tanya, dia sudah sangat pinter. Dan nggak pernah ada kalau bintang 4 pensiun terus negara itu rekrut bintang 4 dari negara lain, nggak ada. Jadi cukup ambil bintang 3 yang ada, pasti bisa. Dan tidak ada gejolak. Nah, ketika perusahaan sudah levelnya di atas 20, juga begitu. CEO-nya pensiun, gantinya tidak dari luar. Juniornya itu menggantikan langsung siap, nggak perlu pakai tanya-tanya. Nah, itu artinya sistem manajemen sudah terbentuk. Nah, maka perusahaan itu boleh melalui titik kritis korporatisasinya ketika sistem manajemennya sudah terbentuk. Artinya level jabatannya sudah banyak tadi, sudah 20-an itu atau lebih bahkan. Nah, pertanyaannya adalah, terus bagaimana ngesetnya? Nah, ngesetnya maka menerbitkan sahamnya harus sedikit-sedikit. Kalau bisa, jangan 17%. Kalau bisa 4%, 4% saja. 2% saja, sedikit saja. Supaya itu dihemat, sehingga pada saat nanti kehilangan kontrol, sudah tidak ada yang pegang 51% lagi, maka sistem manajemen terbentuk. Ketika seperti itu, maka si pendiri aman, duitnya aman, karena perusahaan justru akan tumbuh pesat. Para calon karyawan yang hebat-hebat itu lebih suka bekerja di perusahaan yang nggak ada kuasa mengendali, karena di situ nggak ada raja. Kalau masih ada raja, itu orang bekerja itu lebih penting menyenangkan sang raja daripada membangun kinerja. Tapi kalau sudah fully corporatized company, perusahaan itu murni dikelola dengan sistem, maka para karyawan asalkan kinerjanya bagus, ya karirnya bagus. Nggak perlu dislike dari apa. Saya kira itu, Cak Firman. Tadi minimal berapa, Pak ya? Ada yang 17%, Pak. Sorry, Pak. Nggak ada minimalnya. Asal syaratnya apa? Syaratnya si underwriter-nya mau gitu saja. Kan kalau terlalu kecil underwriter-nya nggak mau karena dia pendapatannya dia berdasarkan fee-nya. Kecil apanya? Kecil nominalnya. Kecil yang di-share, Pak. Kecil yang di-share di publik, Pak. Maksud Ya, saya. kecil nominalnya. Kalau nominalnya cuma misalnya katakanlah cuma 5 miliar gitu ya. Underwriter nggak ada yang mau. 5 miliar itu nanti fee-nya cuma berapa? Nggak sombong dengan nggak worth it dengan repotnya. Nah, ini tawar-menawar. Asalkan ada underwriter mau, ya berarti oke. Begitu. Oh, patokannya underwriter-nya yang mau itu aja ya, Pak ya? Ya. Di-share berapapun tidak ada batasan dari otoritas OJK gitu kali, Pak ya? Mungkin ada, kita harus track. Tapi sebenarnya itu nggak penting. Secara administrasi itu nggak terlalu penting. Bisa dikatakan pasti memenuhi. Nah, yang lebih penting itu strategiknya. Itu yang para CEO harus paham. Nah, makanya harus masuk kelas korporatisasi itu kalau nggak paham nanti ngawur itu. Banyak misalnya
sekali menerbitkan saham 40%. Dulu kayak itu yang apa namanya saya tulis sebagai IPO trap itu kan langsung 40%. Wah, itu konyol kayak begitu. Karena dia langsung menyentuh titik kritis. Nah, begitu. Prinsipnya makin kecil makin bagus. Asal ada. Baik. Terima kasih. Sip. Oke. Terima kasih Pak Anjar. Siap Pak, siap. Ya. Jadi kami akan terus melakukan ya, proses edukasi di masyarakat ya seperti ini. Jadi ada bincang santai ya, ini kita biasanya melihat jadi kasus-kasus yang ada di masyarakat dan kita kupas di bincang santai kaitannya dengan korporasi dan manajemen. Kemudian ada kelas juga, nah, itu nanti hari Sabtu itu membahas besok ya, membahas tentang kelas korporatisasi tadi sudah disinggung oleh Pak Iman, itu tentang bagaimana membangun perusahaan itu mulai dari nol dan akan tumbuh sesuai dengan proses yang kami namakan Corporate Life Cycle (CLC) menjadi perusahaan fully korporatisasi. Untuk yang hari Minggu, nah itu untuk kelas menjadi CEO ya, supir jadi supir katanya gitu ya, supir. Bagaimana membawa mesin tadi, mobil ini menuju ke proses korporatisasi tadi itu. Baik, terakhir closing statement dari Pak Budi pertama dan kedua dari Pak Iman. Saya persilakan ke Pak Budi dulu. Ya, yang dipelajari dari cashless ini ya, berarti kita bisa meningkatkan value dari perusahaan itu dari dua hal ya. Pertama, dari menguangkan dari intangible asset melalui IPO, dan juga bisa saja kita mengambil dana dari IPO tersebut untuk meningkatkan intangible asset lagi dengan cara mengakuisisi perusahaan untuk bisa menambah kinerja perusahaan. Mungkin itu Pak Firman, singkat saja ke Pak Iman. Pak Iman, monggo Pak. Ya, jadi banyak perusahaan itu berpikir, atau masyarakat kalangan bisnis berpikir bahwa IPO itu adalah puncak. Padahal kalau dalam proses korporatisasi, IPO itu adalah salah satu titik dari perjalanan panjang step 1 menjadi step ke-8. Biasanya kalau mindset-nya itu IPO itu adalah puncak, maka menerbitkan saham ketika IPO itu dalam jumlah besar, dalam persentase besar 40%. BUMN biasanya sudah melakukan langsung gede. Nah, kalau kayak gitu itu biasanya setelah IPO perusahaan nggak akan tumbuh. Ketika setelah IPO perusahaan nggak tumbuh, ROI-nya investor juga nggak akan tumbuh. Nah, bagaimana menumbuhkan ROI investor? Itu kerjaannya para CEO dengan cara melakukan proses korporasi secara berkelanjutan, tidak berhenti. Habis IPO melakukan right issue, kayak si cashless ini setelah IPO masih right issue, sudah dijadwal, bahkan sudah dijual tiketnya untuk membeli saham nanti setelah IPO, duit dana IPO ini sudah digunakan. Dia akan menerbitkan saham lagi melalui waran seri 1 dan nanti akan seri 2, seri 3. Nah, ini kalau perusahaan melakukan kayak gini, wah itu luar biasa. Nah, itu yang kita bahas di kelas korporatisasi dan bagaimana menggerakkannya di kelas CEO. Silakan teman-teman untuk masuk. Kita senang sekali untuk menyambut teman-teman di kelas itu karena edukasi kepada masyarakat kalangan bisnis tentang korporatisasi itu masih sangat minim, Bahkan seminar-seminar bisnis-bisnis yang selalu ada di masyarakat pada umumnya tidak menyentuh aspek korporatisasi, hanya menyentuh aspek motivasi. Nah, SNE Consulting tidak bicara motivasinya, kita bicara aspek korporasi sebagai strateginya, sampai teknisnya, kita bicarakan sampai aspek finance-nya, kita bicarakan. Saya kira itu, Cak Firman. Baik, terima kasih Pak Dika dan Pak Iman. Jadi itu tadi persembahan dari kami Bapak Ibu tentang penyampaian tentang cashless. Jadi bagaimana perusahaan yang startup ini, terutama di bidang payment tadi, payment aplikasi ya, itu
kinerjanya bagaimana sudah dijelaskan, dan mudah-mudahan apa yang kami berikan hari ini, sore ini dapat memberikan insight baru bagi Bapak dan Ibu semuanya. Nanti ada diskusi, monggo dilanjut di grup ya yang sudah saya buat itu, di grup Zoom, bisa di situ, bisa ditanyakan. Jangan lupa, kalau ingin lebih jelas lagi nanti monggo bisa ikut kelas hari Sabtu dan Minggu. Bagi Bapak Ibu yang ingin berkomunikasi terus dengan kami, nanti akan saya berikan link Zoom, link grup ya, supaya info-info kami bisa terserap dengan baik. Nanti karena grup yang saya buat untuk khusus kelas, khusus Zoom ini akan kami tutup. Baik, saya pikir dari kami seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf, namanya WFH ya, banyak ini suara anak kecil, mohon maaf, mohon dimaafkan. Sekali lagi saya terima kasih atas partisipasi Bapak dan Ibu yang sudah gabung ya, 36 partisipan hari ini, sebenarnya 50 orang, yang masuk cuma 30-an. Baik, terima kasih, saya pikir itu, kurang lebihnya mohon maaf, kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sehat selalu. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Iman, Pak. Terima kasih Pak. Ya, mari. Mas Sulman, terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Ya, makasih Mas Iman. Sulman. Taking my vows, my curtain call. You brought me fame and fortune and everything about.